Ya, adik-adik, sekarang saya mau melanjutkan video tentang pemeriksaan fisik. Kemarin kita sudah membicarakan pemeriksaan fisik bayi pada umumnya, dan kemudian kepala, wajah, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian leher. Oke, kalau kita memeriksa bayi baru lahir, kemarin sudah disebutkan bahwa kita memeriksa pada saat dia lahir, kemudian pada saat minimal usia 24 jam, dan pada saat bayi akan dipulangkan. Pada bagian leher sering sekali ditemukan berbagai kelainan. Ini contohnya, ini disebut sebagai web neck, dan web neck itu terdapat pada sindrom Turner. Jadi, kalau kita menemukan ada kelainan-kelainan, kita harus memikirkan apakah ini suatu kumpulan dari gejala atau suatu sindrom. Kemudian ada yang disebut sebagai redundant skin. Ini ada pada sindrom Noonan. Jangan lupa juga, seringkali terjadi di bagian leher ataupun klavikula itu ada edem atau ada pembengkakan. Ada beberapa kasus yaitu fraktur klavikula. Paling sering terjadi pada bayi-bayi yang lahir spontan. Misalnya bayinya dengan berat badan yang cukup besar sehingga mengalami kesulitan pada saat proses persalinan. Jadi semua bagian leher itu kita harus periksa, kecuali kita melihat, kita juga harus meraba. Oke. Selanjutnya ke bentuk dada. Bentuk dadanya seperti apa? Apakah dia normal atau normal chest? Ataukah ada pectus excavatum, ini seperti contohnya, jadi di rongga dadanya tampak seperti cekung, atau pectus carinatum. Nah, pectus carinatum jadi cenderung menonjol. Kemudian apakah ada retraksi di suprasternal, interkostal, epigastrium? Apakah ada benjolan di sana? Ada edema pada payudaranya atau ada massa misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentunya periksa ke arah jantung. Kita memeriksa laju jantung. Laju jantung pada bayi diperiksa selama 1 menit. Jadi kita tidak boleh memeriksa misalnya 6 detik dikali 10, tidak bisa. Itu hanya dilakukan pada saat kita menolong bayi baru lahir, pada saat kita membantu proses persalinan melakukan resusitasi neonatus. Kemudian kita dengarkan bunyi jantung 1 dan 2-nya, apakah ada suara tambahan lain, misalnya murmur atau gelap, bagaimana saturasi oksigennya, dan saturasi oksigen ini diperiksa di 2 lokasi, yaitu di daerah predaktal dan postdaktal. Predaktal kita periksa di tangan kanan. Postdaktal bisa diperiksa di kaki kanan maupun kaki kiri. Kemudian kita akan menilai berapa saturasi oksigen pada predaktal dan berapa saturasi pada postdaktal. Apakah ada perbedaan yang bermakna? Yang disebut perbedaan bermakna adalah perbedaan di atas 10%. Kalau seandainya ada perbedaan seperti itu, kita pikirkan apakah kemungkinan tekanan paru pada bayinya itu sangat tinggi sehingga menyebabkan perbedaan saturasi oksigen yang cukup tinggi. Kemudian kita harus memeriksa juga tekanan darah, sebisa mungkin kita lakukan di keempat ekstremitas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan paru, sama seperti pemeriksaan fisik pada umumnya. Kita lakukan pertama adalah melakukan laju napas. Itu juga sama, kita memeriksa selama 1 menit. Nah, yang harus diingat adalah pada neonatus ada yang disebut sebagai normal periodic breathing. Jadi pernapasannya itu belum stabil seperti kita misalnya orang dewasa. Jadi bayi terkadang bernapas dengan cepat, kemudian sempat berhenti, ada periodic breathing, apnu, kemudian dia bernapas lagi, dan terkadang pernapasannya masih belum stabil, tidak reguler. Nah, normal periodic breathing itu kurang dari 20 detik. Jadi kalau dia berhenti napas lebih dari 20 detik, itu tidak normal. Dengarkan suara napas di seluruh lapang paru. Ingat, pada bayi kecil kita juga harus menggunakan stetoskop yang kecil. Karena kalau stetoskopnya terlalu besar, kita bisa mendengarkan suara napas di seluruh lapang paru dengan stetoskop yang besar itu. Suara napasnya harus vesikuler, simetris kanan dan kiri. Kita harus lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah ada suara napas tambahan? Ada ronki, ada wheezing,
Apakah ada suara napas vesikuler yang lebih melemah di salah satu sisi, itu juga harus dinilai. Kemudian kita harus menilai gangguan pernapasan atau kalau bayinya mengalami distres napas. Ada scoring yang biasa kita periksa, yaitu disebut sebagai Down score. Seperti apa sih Down score itu? Nah, ini. Down score ini adalah pemeriksaan untuk menilai apakah seorang bayi mengalami distres napas atau tidak. Pemeriksaan Down score ini harus kita lakukan sesering mungkin. Setiap kali kita memeriksa bayi, kita cek lagi Down score-nya, sehingga lama-lama kita bisa paham bagaimana sih caranya memeriksa Down score. Nah, Down score ini yang dinilai adalah frekuensi napas, apakah ada retraksi atau tidak, ada sianosis atau tidak, bagaimana air entry, jadi suara udara masuk ke dalam rongga paru itu seperti apa, kemudian ada merintih atau tidak. Ini ada nilainya dari angka 0, 1, dan 2. Frekuensi napas misalnya, kalau dia kurang dari 60, berarti normal laju napasnya, itu skornya adalah 0. 60 sampai 80 skornya 1, dan di atas 80 kali per menit, itu skornya 2. Kemudian dari total skor ini kita tambahkan, jadi kalau seorang bayi kita sebut sebagai, scoring down-nya 1 sampai 3 berarti dia mengalami sesak ringan. 4 sampai 5 sesak napas sedang, lebih dari 6 sesak napas berat. Hal ini nanti akan berhubungan dengan terapi oksigen yang akan diberikan. Terapi oksigen apa yang akan diberikan? Apakah bayinya akan diberikan terapi oksigen yang non-invasif atau sampai ke invasif, intubasi, dan disambungkan ke ventilator mekanik. Ya, selanjutnya kita turun ke daerah abdomen. Kita melihat pada dasarnya abdomen neonatus itu slightly distended, jadi agak sedikit distensi tapi lemas, lembut. Nah, seperti ini ya, ini normal pada bayi. Jadi cenderung memang perutnya agak sedikit buncit tapi lemas. Ini yang tidak normal, kita lihat perutnya buncit, mengkilat, tampak ada venektasi atau pelebaran dari vena-vena. Ini ada gambaran dari gambaran usus atau dam kontur. Ini juga tidak normal. Nah, kemudian kita nilai di sini ini adalah hernia umbilikalis, jadi ada penonjolan dari umbilikalnya. Ini semua harus kita nilai. Apakah ada kelainan bawaan, misalnya gastroskisis, omfalokel, nanti kita lihat gambarnya di slide selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran dari omfalokel, gastroskisis, ini adalah kelainan-kelainan kongenital yang kita harus temukan atau kita harus nilai pada semua neonatus yang kita periksa. Ini adalah gambaran dari prune belly syndrome. Jadi dia suatu kumpulan gejala, suatu sindrom, dan di sini gambaran dari abdomennya bahwa dinding abdomennya itu tidak ada ototnya, jadi tidak terbentuk ototnya. Oke, selanjutnya kita turun lagi ke ekstremitas. Nah, kita menilai dari rongga, dari panggulnya, apakah ada hip dysplasia. Nah, hip dysplasia itu berarti dari hipnya itu mengalami perubahan posisi, sehingga hal ini sering terjadi pada wanita, terutama riwayat keluarga dengan hip dysplasia sebelumnya, atau pada partus sungsang. Karena pada partus sungsang kita ketahui untuk mengeluarkan bayi pada partus sungsang itu terkadang kakinya harus dikeluarkan dahulu dan kemudian dilakukan manipulasi sehingga berisiko untuk mengalami displasia pada sendi panggulnya. Apakah ada misalignment atau ada gangguan pada atau ada kelainan pada jari-jarinya, misalnya polidaktili, sindaktili, ataupun abnormalitas dari ekstremitas. Ini contoh-contohnya gambaran dari kelainan bawaan ekstremitas. Ini kita lihat polidaktili, jadi ada tambahan dari jarinya. Ini sindaktili, jadi ada perlengketan antar jari. Kemudian ini juga kelainan-kelainan di mana ekstremitasnya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi ada amelia, meromelia, ini semua juga kita harus nilai. Ini juga ada lobster claw hand, ini sama ya, lobster claw hand. Nah, ini adalah gambaran dari hip dysplasia, di mana ada dislokasi dari hip socketnya. Ini harus kita nilai. Kita lihat panjang antara
tungkai kanan dan tungkai kiri, kita satukan, kita samakan, apakah ada perbedaan antara tungkai kanan dan tungkai kirinya. Nah, kalau ada perbedaan panjang antara tungkai kanan dan tungkai kiri, kita harus curiga, kita harus waspada, apakah ada hip dysplasia. Ini salah satu contoh adanya kelainan ekstremitas. Jadi bayi ini mengalami band atau ikatan sejak di dalam kandungan, sehingga pada saat lahir seperti terjerat. Nah, oke. Kemudian telapak tangan. Nah, di sini kenapa saya menuliskan ini Simeon Chris? Karena jangan sampai ada salah pengertian. Jadi kita lihat ya, ini Simeon Chris. Jadi ada garis lurus di telapak tangan. Ini normalnya kan kita seperti ini, gambaran dari palmar Chris kita. Beberapa orang ternyata dia mengalami juga atau memiliki juga Simeon Chris atau single transverse palmar Chris. Dan ini ternyata normal pada 1% populasi. Maksud saya, tidak semua orang yang memiliki gejala Simeon Chris berarti dia sindrom tertentu gitu. Jadi kita harus melihat bahwa sindrom itu harus diingat bahwa sindrom itu adalah kumpulan dari gejala. Jadi tidak hanya satu kelainan saja, tapi kumpulan gejala baru kita bisa menyebut sindrom A, B, C, dan sebagainya. Nah, jadi kalau hanya menemukan Simeon Chris saja, tapi tidak ada kelainan yang lain, kita harus berhati-hati. Oke, selanjutnya genitalia. Genitalia harus sangat hati-hati dinilai. Kalau kita ternyata tidak yakin dengan genitalianya, lebih baik kita tidak menuliskan apakah bayi ini laki-laki atau perempuan. Nanti kita lihat gambarnya di slide-slide selanjutnya. Jadi untuk perempuan, kita lihat labianya, klitorisnya, bagaimana ukurannya, apakah ada sekret atau darah dari liang vagina, dan itu normal pada bayi perempuan di mana masih ada efek dari hormonal ibu, sehingga seringkali ada sekret berwarna putih ataupun darah dari liang vagina. Orang tua biasanya sangat khawatir dan kita wajib menjelaskan bahwa ini adalah efek dari hormonal ibu yang masih ada di bayinya dan biasanya akan menghilang sekitar usia 2 minggu. Ada juga vaginal skin tag yang kita harus pantau setelah itu. Kemudian pada laki-laki kita nilai penisnya apakah uretranya ada di tempat yang benar ataukah ada tanda-tanda dari hipospadia. Kemudian kita nilai kedua testisnya. Apakah testisnya sudah turun pada lokasi skrotum ataukah ada cryptokismus atau undescensus testis. Kemudian apakah ada hidrokel, dan ini kita bisa lakukan satu pemeriksaan yang disebut sebagai transiluminasi. Kemudian jangan lupa juga kita harus menilai dari patensi dari anusnya. Kita menilai apakah ada anal dimple atau kerutan di daerah anus. Sekarang kita sudah tidak lagi memasukkan termometer di lubang anus untuk memastikan patensi anus, tapi kita hanya menilai apakah ada anal dimple atau kerutan di daerah anus. Kita bisa sedikit buka. Kalau seandainya terlihat memang benar-benar batasannya terlihat jelas pada atresia ani tapi dengan anal dimple. Tapi kalau kita tidak bisa melihat ada batasan atau ada sumbatan di situ, kita harus memantau BAB dari bayi itu. Karena secara normal bayi harus mengeluarkan mekonium selama 24 jam pertama kehidupannya. Kalau ada keterlambatan mekonium, baru kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Nah, ini di sini ini membedakan antara, maaf saya stop dulu, oke, antara genitalia laki-laki dan perempuan pada bayi yang prematur sampai ke bayi yang aterem. Di sini kita bisa melihat masing-masing. Ini terlihat sekali bahwa skrotumnya sama sekali rugenya belum terlihat, penisnya masih sangat kecil dibandingkan dengan pada bayi yang aterem. Skrotumnya sudah terbentuk, rugenya sudah jelas, kemudian di sini penisnya juga sudah terlihat. Sama, kemudian pada genitalia perempuan, kalau pada bayi yang aterem,
labia majoranya sudah menutupi labia minora. Pada kita lihat di sini, ini labio minoranya masih sangat menonjol. Jadi ini adalah salah satu pemeriksaan atau salah satu petanda juga bahwa seorang bayi itu usia gestasinya cukup bulan ataukah preterm, prematur. Nah, kemudian kita lihat juga di sini yang tadi saya sebutkan, di mana letak lubang uretranya? Apakah berada pada posisi yang baik, normal, ataukah dia mengalami hipospadia? Kalau mengalami hipospadia, kita harus nilai, di mana letaknya? Apakah subkoronal, ataukah penoskrotal misalnya? Dan kalau ada hipospadi seperti ini, kita harus edukasi ke orang tuanya, jangan disirkumsisi dulu. Jadi bayinya harus dikonsul ke bedah anak, atau bedah urologi, misalnya kalau tidak ada bedah anak di lokasi itu, jangan disirkumsisi karena bayinya akan dilakukan tindakan operasi. Ini adalah pemeriksaan transiluminasi pada kasus hidrokel. Ini adalah kasus undesensus testis. Di sini kita bisa lihat bahwa pada testis sebelah kiri, skrotum sebelah kiri, maaf, ini testis yang sudah turun, sementara yang sebelah kanan belum ada. Kalau kita menemukan kasus undesensus testis atau cryptorchidismus dan kita tidak menemukan adanya testis pada skrotum, kita harus menyusuri lagi ke daerah inguinal apakah ada testis yang teraba di daerah situ. Kemudian kalau kita tidak yakin, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa USG testis. Ya, ini yang tadi saya sebutkan. Ini adalah kondisi di mana kita tidak yakin dengan jenis kelamin si bayinya atau genitalianya. Kita bisa lihat di sini bahwa ini tampak seperti penis. Tapi apakah ini klitoris atau penis? Ini tampak seperti skrotum. Ini apakah ini skrotum atau labia misalnya? Kalau kita tidak yakin, kita tidak boleh melabel dulu bayinya sebagai jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin laki-laki. Jadi kita boleh tidak menyebutkan jenis kelaminnya dahulu, kita edukasi orang tuanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan analisis kromosom. Hal yang sama seperti ini, apakah ini penis atau klitoris? Apakah ini labia ataukah ini skrotum misalnya? Ini juga sama. Nah, pada kondisi ambigus genital, kita lakukan dulu pemeriksaan analisis kromosom untuk memastikan jenis kelaminnya sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, ini sama ya. Ini adalah bifido skrotum, jadi skrotal bifida. Jadi skrotumnya terbelah. Kemudian ini penisnya dan ini adalah adesi vagina atau sinekia. Jadi kalau ada bayi perempuan, kita juga mesti nilai kalau ternyata ada adesi vagina, di mana di sini kita tidak bisa melihat liang vaginanya, disebut sebagai sinekia. Ini terjadi karena defisiensi hormon estrogen. Kemudian selanjutnya bayinya harus kita konsul ke bagian endokrin. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan fisik punggung. Kita bisa lihat pada bayi paling sering terjadi namanya blue gray macula atau Mongolian spot. Ini hal yang normal pada bayi, sering ada bercak berwarna kebiruan, dan dia akan menghilang. Kita tidak perlu lakukan pemeriksaan apapun, tidak ada intervensi, tidak ada treatment, nanti akan hilang. Apakah ada erythema toxicum yang gambarannya berupa pustula, muncul biasanya sekitar usia 24 jam sampai 48 jam, nanti akan ada foto di slide selanjutnya. Apakah ada sakral dimple? Nah, ini yang kita harus lihat benar-benar, periksa bagian punggungnya. Apakah ada rambut di daerah spinal? Apakah ada celah gluteus yang asimetris misalnya? Nah, ini adalah gambaran dari Mongolian spot. Nah, mungkin teman-teman koas sering melihat juga keadaan ini pada bayi-bayi yang baru lahir. Yang kita harus waspadai adalah adanya gambaran-gambaran yang
sangat-sangat melebar, misalnya ini giant nevus. Ini kita harus benar-benar menuliskan adanya gambaran giant nevus, ukurannya berapa, lokasinya di mana, dan kemudian kita harus memeriksa ada pemeriksaan penunjang lain untuk mencari apakah ada kelainan bawaan yang lain. Jadi kalau kita menemukan suatu nevus yang sangat besar, kita harus lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang untuk mencari apakah ada kelainan yang lain. Ini adalah gambaran dari hemangioma, yaitu pelebaran pembuluh darah. Ini ada blueberry muffin syndrome. Nah, ini sacral dimple. Kita harus benar-benar buka dan kita lihat apakah kita bisa melihat dasar dari sacral dimple. Kalau dasarnya bisa terlihat, kita harapkan oh ini berarti kondisi yang normal. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa melihat dasar dari sacral dimple itu, hati-hati apakah ini suatu kecurigaan ke arah spina bifida. Mungkin perlu pemeriksaan penunjang lain, misalnya MRI di daerah lumbu sakral. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau ternyata ada yang disebut sebagai spina bifida occulta. Jadi spina bifida occulta ini jadi ada salah satu bagian dari spine yang tidak terbentuk, tulang di daerah tulang belakang yang tidak terbentuk sehingga terjadi expose di sini. Nah, hati-hati kalau kita menemukan ada gambaran rambut di daerah tulang belakang. Apakah itu adalah gambaran dari spina bifida? Ini kita bisa lihat ya di sini. Kalau ini sudah jelas gambarannya, meningokel, mielomeningokel. Nah, makanya kita harus periksa benar-benar di daerah punggung apakah ada kelainan atau tidak. Nah, ini tadi gambarannya ya, erythema toxicum seperti ini gambarannya. Jadi pustul yang biasanya pertama-tama akan muncul di daerah wajah. Sebetulnya ini adalah kelainan yang benign dan sembuh sendiri. Tidak perlu ada salep antibiotik, tidak perlu ada obat-obatan tertentu seperti itu. Penyebabnya tidak diketahui. Jadi dia ada erupsi makula eritema yang sangat tampak kotor, paling sering di dada, punggung, wajah, dan ekstremitas atas. Nah, ini adalah gambaran dari akne neonatus, biasanya masih dipengaruhi oleh hormon androgen ibu dan bayi, terjadi pada sekitar 20% neonatus, kebanyakan laki-laki, dan dia muncul beberapa hari setelah bayi lahir. Lokasinya biasanya memang di daerah wajah. Nah, ini yang disebut sebagai milia. Nah, nanti adik-adik bisa lihat kalau seandainya kita memeriksa neonatus, apakah ada gambaran-gambaran kelainan kulit seperti ini. Ini adalah milia. Milia itu penumpukan keratin di bawah kulit, dia tidak berbahaya dan juga nanti akan hilang sendiri. Nah, ini adalah gambaran napkin dermatitis. Adalah reaksi inflamasi akut pada kulit yang dikaitkan dengan penggunaan diaper. Jadi ini terjadi akibat dermatitis kontak iritan. Jadi dari diapers yang kemudian kulit akan kontak dengan urin dan feses. Nah, jadi di sini kita selalu mengedukasi orang tua untuk mengganti diapersnya secara rutin. Meskipun isinya masih sedikit misalnya. Jadi ada orang tua, oh urinnya masih sedikit dokter. Tidak, jadi setiap 4 jam sekali diapers harus diganti. Salah satunya untuk mencegah terjadinya dermatitis kontak iritan. Karena pada kondisi urin yang misalnya penuh di daerah diapers, seringkali menimbulkan kelembapan yang cukup tinggi di daerah itu dan sering terjadi infeksi sekunder terutama jamur. Selanjutnya kita akan memeriksa neurologis. Tentunya adik-adik juga belajar tentang Balat score ya. Di situ nanti ada juga pemeriksaan neurologis. Nanti saya akan membicarakan mengenai Balat score pada video yang selanjutnya. Untuk neurologis kita menilai apakah bayinya aktif atau letargis, tampak rewel atau tenang, kemudian dia hipertonik atau hipotonik. Hipotonik itu seperti keplek, seperti lemes sekali. Bagaimana dengan head leg-nya? Jadi meskipun bayi atau neonatus yang baru lahir, pada saat kita mengangkat tubuhnya, itu kepalanya akan bisa sedikit mengangkat seperti ini.
Kemudian bagaimana motoriknya, apakah aktif di keempat ekstremitas atau ada kelemahan di salah satu ekstremitasnya, itu harus dinilai. Apakah simetris, kemudian bayi yang sehat, itu dia akan berada pada flexi position, kemudian apakah wajahnya juga simetris, seperti itu. Nah, kemudian kita nilai refleks-refleks primitif dari bayi. Ini ada beberapa refleks primitif yang saya contohkan. Yang pertama adalah asimetrik tonic neck reflex. Jadi pada saat kepala menengok ke salah satu sisi, lengan yang ipsilateral akan ekstensi, sedangkan lengan yang kontralateral akan fleksi. Dan hal ini akan sama kalau seandainya kepalanya menoleh ke arah yang kontralateral, selanjutnya lengan yang ipsilateral akan ekstensi, dan kemudian yang kontralateral akan fleksi. Ini yang disebut sebagai asymmetric tonic neck reflex. Refleks ini akan menghilang pada usia 5-7 bulan. Selanjutnya refleks Moro. Refleks Moro seringkali disebut juga sebagai refleks kejut. Jadi pada saat bayi diberikan kejutan berupa seperti kita berikan hentakan, atau kemudian dia mendengar suara keras, bayi seperti terkejut, jadi kedua tangannya akan terentang dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Dan refleks Moro ini akan menghilang pada usia 5-6 bulan. Kemudian ada plantar refleks dan grasp refleks atau refleks menggenggam. Jadi pada saat tangan si bayi ataupun telapak kakinya disentuh, dia akan cenderung menggenggam seperti ini. Sama juga untuk plantar, pada saat kita memberikan sentuhan akan cenderung fleksi. Kemudian ini ada stepping reflex. Jadi ini terjadi pada saat tubuh bayi diangkat, kemudian kaki bayi menyentuh permukaan yang padat, dia akan seolah-olah menapak atau stepping. Dan stepping reflex ini akan menghilang pada usia 3 bulan. Nah, selanjutnya adalah sucking reflex dan rooting reflex. Dua refleks ini adalah refleks yang primitif refleks yang sangat membantu untuk proses menyusu bayi. Jadi sucking refleks ini terjadi apabila bagian palatum dari bayi tersentuh. Bayi akan mulai menghisap. Dan refleks sucking refleks ini mulai sempurna pada usia kehamilan 34 minggu. Ini juga yang menjadi alasan kenapa bayi prematur masih belum bisa menghisap, karena memang sucking refleksnya belum terbentuk dengan baik. Selanjutnya adalah rooting reflex. Rooting reflex ini pada saat sudut mulut bayi disentuh, bayi akan memutarkan kepalanya ke arah sentuhan itu, mulai membuka mulut dan mengikuti arah rangsangan. Rooting reflex ini adalah proses yang sangat membantu untuk proses menyusu bayi. Jadi dia akan mengenali lokasi puting ibunya dan kemudian mulai memutar kepalanya, membuka mulut dan mengikuti si puting itu. Rooting reflex ini akan menghilang pada usia 4 bulan. Terima kasih adik-adik, sampai di sini video pemeriksaan fisik saya. Terima kasih.